menjelaskan tentang pengertian sosiopatik atau juga dikenal dengan psikopat, psiko yang memiliki arti antisosial. Apa sih antisosial itu? Antisosial adalah seseorang yang tidak memiliki rasa empati, di mana kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Yang kedua, mempunyai perilaku agresif, yaitu mudah marah dan kasar terhadap orang lain baik secara verbal maupun fisik. Yang ketiga, melanggar peraturan. Mereka sering melanggar peraturan hukum dan norma sosial. Maksudnya adalah mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang menyimpang dengan hukum dan norma sosial. Yang keempat, kurangnya dalam bertanggung jawab. Maksudnya adalah mereka itu tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Mau itu merugikan orang lain atau tidak, mereka tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terhadap orang lain. Yang terakhir adalah kurangnya perhatian. Maksudnya adalah acuh tak acuh terhadap orang lain. Nah, jadi sosiopatik atau psikopat adalah seseorang yang dapat menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta alibi untuk membuktikan bahwa mereka tidak ada di tempat terjadinya kejahatan, sehingga mereka tidak akan mungkin melakukan kejahatan tersebut. Karena orang-orang seperti ini itu tidak memiliki rasa bersalah, rasa penyesalan, malu terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang lain. Orang-orang seperti ini juga terkesan cerdik, pintar, dan pandai mengelak, memanipulatif untuk menyembunyikan kejahatan mereka secara sempurna. Kalau teman-teman sering nonton tentang kejahatan psikopat, mereka itu tidak langsung melakukan kejahatan hari itu juga, tetapi mereka menyiapkan rencana sebulan bahkan setahun untuk mensukseskan, untuk memberhasilkan kejahatan mereka, karena mereka itu ingin menyenangkan dirinya dengan kesempurnaan pembunuhan mereka itu. Dan orang-orang seperti ini juga itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi kejengkelannya atau ketidaksukaannya terhadap orang lain, maka mereka langsung akan mengancam dan memberikan perilaku yang buruk kepada orang tersebut. Kejahatannya itu bisa dari verbal maupun fisik, seperti omongan-omongan kasar, ancaman-ancaman yang membuat seseorang itu merasa takut terhadapnya dan menjauhi dirinya. Dan kejahatan dan perilaku psikopat ini itu terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarganya, atau bisa jadi itu mereka sering melihat ke perilaku orang tuanya yang membuat mereka seperti itu. Itu juga bisa terjadi perilaku psikopat ini. Dan kata Dr. Hill, 1% dari seluruh dunia itu sebenarnya psikopat, tapi ada juga yang telah bunuh diri. Jadi untuk teman-teman, kalau merasa ada temannya yang terdekat memiliki perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi, lebih baik dijauhi atau memberitahu kepada pihak yang wajib untuk memeriksa temannya atau keluarganya. Tapi bukan berarti seseorang yang mempunyai antisosial itu memiliki perilaku tersebut, karena perilaku tersebut itu harus sesuai dengan diagnosa dokter. Nah, kita ke gejalanya. Yang pertama itu gejala sosiopatik. Yang pertama itu orang-orang sosiopatik ini cenderung itu susah untuk diajak berdiskusi, berbicara hal yang baik, atau mendiskusikan. Misalkan kalau ada masalah dan sebagainya, itu orang-orang sosiopatik itu cenderung lebih mengedepankan egonya, lebih mengedepankan dirinya sendiri. Dia itu lebih egois dikarenakan orang-orang sosiopatik ini itu merasa diri mereka lah yang paling benar dan diri mereka lah yang harus dituruti dan sebagainya. Nah, yang kedua itu orang-orang sosiopatik itu cenderung lebih mudah berbohong.
Orang-orang sosiopatik ini lebih mudah berbohong dikarenakan untuk menutupi kesalahan mereka. Contohnya seperti ini. Di saat orang-orang sosiopatik ini melanggar aturan atau melanggar norma sosial, mereka itu akan berbohong untuk menutupi kesalahannya tersebut. Dan jika kebohongannya itu tidak bisa untuk menutupi kesalahannya, mereka cenderung bersikap keras, marah dan sebagainya, dikarenakan orang-orang dengan gejala sosiopatik ini cenderung itu egonya tinggi, tingkat kemarahannya tinggi. Mereka itu susah untuk diajak bicara baik-baik. Mereka cenderung lebih mengedepankan dirinya sendiri dan sebagainya. Yang selanjutnya itu mereka itu lebih suka melanggar aturan dikarenakan untuk mengedepankan kemauan mereka sendiri. Yang selanjutnya itu gejalanya yaitu mereka itu susah dalam bersosialisasi, dalam berperilaku sosial yang baik dan sebagainya. Nah, gejala-gejala lainnya contohnya itu orang-orang sosiopatik ini cenderung bersikap dingin. Mereka itu jarang mengeluarkan emosinya, mau itu senang, sedih dan sebagainya. Tetapi orang-orang sosiopatik ini sekali mereka dipojokkan atau mempunyai permasalahan itu, mereka cenderung marah atau cepat marah dikarenakan mereka itu mempunyai tingkat kesabaran yang tipis. Yang selanjutnya itu yang kedua yaitu penyebab dari sosiopatik. Nah, penyebab dari perilaku sosiopatik itu yang paling pertama itu adalah gangguan otak atau gangguan di kepalanya. Itu dikarenakan orang-orang dengan sikap sosiopatik ini cenderung susah mengendalikan dirinya dalam berperilaku sosial, dalam mentaati norma-norma sosial, dikarenakan ada kerusakan di bagian otaknya. Itu bisa disebabkan dari lahir ataupun dikarenakan kecelakaan atau kekerasan dan sebagainya. Yang kedua itu yang paling besar penyebabnya itu dari faktor lingkungannya. Jadi orang-orang pengidap sosiopatik ini itu kebanyakan itu disebabkan dari lingkungannya. Contohnya dari lingkungan yang nggak mendukung, misalkan kayak dari yang paling kecil, dari keluarga. Nah, keluarga inilah yang paling penting dan yang paling awal mengajarkan seseorang atau individu itu untuk berperilaku sosial yang baik, bersosialisasi, bertingkah laku yang baik. Tetapi lingkungannya itu malah berbeda, apalagi di orang tuanya. Contohnya itu orang tuanya terlalu keras, orang tuanya itu melakukan cara kekerasan untuk mendidiknya. Dan yang selanjutnya itu ada dari trauma berat, mulai dari KDRT, pelecehan seksual, bullying dan sebagainya. Nah, begitu saja gejala dan penyebab dari perilaku sosiopatik. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang pendekatan terhadap tingkah laku sosiopat. Pendekatan yang pertama itu pendekatan biologis. Pendekatan biologis tentang tingkah laku sosiopat dalam biologi biasanya terfokus pada bagian genetik. Yang pertama itu patologi. Patologi itu menurun melalui gen atau plasma membawa sifat di dalam keturunan, kombinasi dari gen-gen atau tidak adanya gen-gen tersebut. Yang kedua itu pewarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah akan berkembang ke arah tingkah laku sosiopat. Contoh bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut dan ditolak oleh umum, yaitu homoseksualitas, kecanduan pada alkohol, gangguan mental, dan lain-lain. Pendekatan psikologis atau psikiatri. Berikut ini pendekatan psikologis dan psikiatri. Yang pertama, pendekatan psikologis. Model pendekatan ini menjelaskan tingkah laku sosiopat berdasarkan teori inteligensi. Jika individu melanggar norma-norma sosial yang ada dikarenakan oleh faktor-faktor inteligensi, sifat kepribadian, proses berpikir, motivasi, sifat hidup yang keliru, dan internalisasi yang salah. Yang kedua, pendekatan psikiatri. Menurut pendekatan psikiatri, konflik emosional dan kecenderungan psikopatologi yang terjadi disebabkan oleh tingkah laku yang menyimpang.
pendekatan sosiologis. C. Pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, penyebab tingkah laku sosiopat adalah murni sosiologis, yaitu tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan suatu norma umum, yang pada suatu tempat dan waktu tentu sangat ditentang atau menimbulkan akibat reaksi tidak setuju. Reaksi dari masyarakat antara lain berupa hukuman, pengucilan atau pengasingan, contohnya mania, komunitas mafia dengan perilaku pengedar narkoba. Saya dari kelas 5D dan saya dari kelompok 7 yang ingin memaparkan materi tentang contoh kasus disorganisasi sosial. Di sini saya ingin memberikan 5 contoh kepada teman-teman tentang contoh kasus disorganisasi sosial tersebut. Yang pertama ada namanya contoh krisis politik, yang kedua ada namanya contoh krisis hukum, yang ketiga ada namanya contoh krisis ekonomi, yang keempat ada namanya krisis sosial, contoh krisis sosial, yang kelima ada namanya contoh krisis kepercayaan. Dan saya akan menjelaskan pada teman-teman 5 contoh tersebut. Mohon tonton video saya. Halo, di sini balik lagi bersama saya. Di sini saya akan menepati janji saya. Untuk apa? Untuk menjelaskan 5 contoh tersebut. Contoh apa? Contoh disorganisasi sosial tersebut. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada namanya contoh krisis politik. Apa itu contoh krisis politik? Perlu kita ketahui, contoh krisis politik ini terjadi pada tahun 1998 waktu itu, yang menjadi puncak kemarahannya masyarakat waktu itu. Karena apa? Karena ada orde baru waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dan Presiden Soeharto lebih mempertahankan waktu itu ketahanannya dia, dan dia lebih mempertahankan kewenangannya dia waktu itu. Dia tidak melihat masyarakat waktu itu. Karena itu mengakibatkan ada satu orang atau satu kelompok yang mengkritik tentang pemerintahannya dia waktu itu, dianggap sebagai menentang negara. Itu sekian contoh krisis politik yang bisa saya berikan pada teman-teman. Halo, balik lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu krisis hukum. Krisis hukum perlu kita ketahui, pemerintah juga sangat intervensi di sana, dalam kurung kekuasaan di sana, dalam kurung keadilan. Krisis hukum ini juga sering terlihat dari pelanggaran HAM. Ada 2 contoh di situ yang saya bisa paparkan pada kalian. Yang pertama adalah pemberlakuan mahasiswa, pemberlakuan operasi militer yang terjadi di Aceh waktu itu. Ya, contoh yang kedua yaitu adalah penumpasan organisasi Papua Merdeka waktu itu yang terjadi di Papua, sehingga bisa terjadi kasusnya Marsina. Yang paling fatal yaitu kasus penculikan mahasiswa reformasi. Lanjut, kita beralih ke 2 contoh lagi, yaitu contoh kasus sosial dan kepercayaan. Let's go. Balik lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh keempat, yaitu adalah contoh krisis sosial. Kita ambil dari contoh krisis ekonomi, contoh krisis politik.
itu terjadi karena krisis sosial. Karena apa saya bilang begitu? Karena di situ ada ada namanya di situ antar etnis, di situ artinya adalah anti Cina. Waktu itu waktu itu Cina menjadi kemarahan besar warga waktu itu. Banyak kaset mereka yang dibakar waktu itu. Di situ yang saya bisa jelaskan tentang contoh krisis sosial yang saya bisa jelaskan pada teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah. Lanjut ke contoh yang terakhir. Let's go. Balik lagi bersama saya. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir saya yang yaitu adalah materi tentang krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini pada akhirnya pemerintah sudah tidak bisa menangani krisis kepercayaan yang ada di daerah-daerah tersebut. Maka dari itu ini contoh kasus yang paling fatal saya bilang. Karena kenapa saya bisa bilang sampai kayak gitu? Karena di situ akibatnya presiden kedua kita, yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto, di situ turun dari jabatannya atau diselenggerkan dari jabatannya di situ setelah menjabat 32 tahun. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya berikan. 5 contoh yang bisa saya berikan itu. Mohon maaf kalau ada kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial merujuk pada keadaan ketika struktur sosial dalam masyarakat mengalami gangguan atau ketidakstabilan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan sosial. Baiklah, faktor yang pertama yakni kurangnya saluran komunikasi. Kurangnya saluran komunikasi dalam masyarakat dapat menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini mengarah pada kesalahpahaman dan ketidakpuasan di antara individu atau kelompok. Ketika anggota masyarakat tidak dapat berkomunikasi secara efektif, mereka cenderung merasa terasing dan kurang terhubung satu sama lain, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan menciptakan konflik. Contoh, kita ambil program bantuan sosial di masyarakat. Sebuah organisasi non-pemerintah meluncurkan program bantuan untuk keluarga kurang mampu, tetapi tidak memiliki saluran komunikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Banyak keluarga yang membutuhkan bantuan tidak mengetahui adanya program tersebut, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya. Kemudian faktor yang kedua, yakni konflik nilai. Konflik nilai terjadi ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok dalam masyarakat. Misalnya, generasi muda mungkin memiliki pandangan yang lebih liberal dibandingkan dengan generasi tua yang lebih konservatif. Ketika nilai-nilai ini bertentangan, dapat muncul ketegangan dan konflik yang menyebabkan disorganisasi sosial. Perbedaan norma antara kelompok etnis atau budaya juga dapat menimbulkan gesekan yang serupa. Contohnya, seorang individu mungkin merasa terjebak antara tanggung jawab, keluarga, dan ambisi karir. Misalnya, seorang ibu yang bekerja mungkin merasa bersalah karena harus meninggalkan anaknya di rumah untuk bekerja, sementara dia juga ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga dengan penghasilan yang lebih baik. Di sini, nilai keluarga dan nilai karir saling bertentangan. Kemudian, faktor yang ketiga, yakni kepentingan di masyarakat. Berbagai kepentingan individu atau kelompok yang tidak sejalan dapat memicu disorganisasi sosial. Ketika kepentingan tersebut saling bertentangan, hal ini dapat menciptakan persaingan yang merugikan stabilitas sosial. Misalnya, jika satu kelompok berusaha untuk memaksakan kepentingannya,
tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok lain. Akan muncul ketidakpuasan dan konflik yang mengganggu harmoni dalam masyarakat. Contohnya kepentingan keamanan dalam suatu lingkungan. Kepentingan keamanan menjadi prioritas bagi warga. Masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengadakan program keamanan lingkungan seperti ronda malam atau penyuluhan tentang pencegahan kejahatan. Kepentingan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua anggota masyarakat. Selanjutnya, faktor yang terakhir, yakni lemahnya proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang tidak efektif membuat individu tidak memahami norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan norma sosial dapat mengakibatkan perilaku menyimpang. Jika individu tidak mendapatkan pendidikan atau bimbingan yang memadai dalam proses sosialisasi, mereka mungkin tidak mampu menjalani interaksi sosial dengan baik, sehingga meningkatkan risiko disorganisasi dalam komunikasi. Contohnya, pendidikan yang tidak memadai. Sekolah yang tidak memberikan pendidikan karakter atau sosialisasi yang baik dapat menyebabkan siswa tidak memahami pentingnya nilai-nilai sosial. Hal ini dapat berujung pada perilaku antisosial atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Disorganisasi sosial adalah gejala lepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga dari seorang individu. Nah, fenomena ini terjadi sebagai dampak perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat atau sistem sosial. Dalam hal ini, semakin jauh seorang dari kehidupan sosial dan semakin terasing dengan dampak sosialnya, akan menciptakan sebuah tindakan yang di luar tatanan yang berlaku disorder atau di luar norma yang melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Disorganisasi sosial juga berarti concavity of failure of role, yakni sebuah kondisi pudarnya tatanan norma masyarakat sehingga mengakibatkan konflik kultural dan runtuhnya sebuah struktur sosial. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.